Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, semoga kalian semua sehat walafiat di rumah. Kami dari kelompok 6 akan memaparkan materi tentang pemakaian huruf dan tanda baca. Di sini saya sebagai moderator, perkenalkan nama saya Firda Isnai Nabila. Saya bersama dengan teman-teman saya, ada Nadia Melinda, Salsabila Nurul Fatia, dan Tasya Egista. Selanjutnya kita akan langsung masuk ke materi yang pertama yaitu pemakaian huruf yang akan dibacakan oleh teman kita Tasya Egis. Ini saya akan membacakan tentang pemakaian huruf. Huruf adalah sebuah grafem dari suatu sistem tulisan. Misalnya, alfabet Yunani dan aksara yang diturunkannya. Dalam suatu huruf terkandung suatu fonem, dan fonem tersebut membentuk suatu bunyi dari bahasa yang dituturkannya. Setiap aksara memiliki huruf dengan nilai bunyi yang berbeda-beda. Dalam aksara jenis alfabet atau abjad biasanya suatu huruf melambangkan suatu fonem atau bunyi. Berbeda dengan logogram atau ideogram, yang hurufnya mewakili ungkapan atau makna suatu lambang. Misalnya aksara Tionghoa. Beberapa aksara, misalnya alfabet Yunani dan keturunannya, memiliki varian dari satu huruf yang sama. Disebut dengan istilah huruf kapital dan huruf kecil. Huruf kapital biasanya dipakai di awal kata, sedangkan huruf kecil digunakan setelahnya. Pemakaian huruf dibagi menjadi 6 bagian, yaitu 1. Huruf abjad, 2. Huruf vokal, 3. Huruf konsonan, 4. Huruf diftong, 5. Gabungan huruf konsonan, dan 6. Pemenggalan kata. 1. Huruf abjad. Telah diketahui bersama bahwa huruf abjad Latin terdiri dari 26 huruf. Dalam bahasa Indonesia, ke-26 huruf itu adalah A, B, C, D, E, F, G, dan seterusnya. Kedua, huruf vokal. Huruf yang melambangkan vokal dalam bahasa Indonesia terdiri atas A, E, I, O, dan U. Contoh pemakaian huruf vokal dalam kata A, yaitu api, padi, lusa. E, enak, petak, sore, dan lainnya. Dalam pengajaran, lafal kata dapat digunakan tanda aksen jika ejaan kata menimbulkan keraguan. Misalnya, anak-anak bermain di teras. Upacara itu dihadiri pejabat teras pemerintah. Kami menonton film seri. Pertandingan itu berakhir seri. Huruf konsonan. Huruf yang melambangkan konsonan dalam bahasa Indonesia terdiri atas beberapa huruf di bawah ini. Contoh pemakaian huruf konsonan dalam kata B, yaitu bahasa, sebut, adab. C, cakap, kaca, dan D, dua, ada, abad, dan juga seterusnya. Oke teman-teman, masih dalam materi pemakaian huruf yang salah satu contohnya akan dibacakan oleh teman kita Nadia Melinda. Nomor 4, huruf diftong. Di dalam bahasa Indonesia terdapat diftong yang dilambangkan dengan AI, AU, dan OI. Contoh pemakaian huruf diftong dalam kata untuk AI ada ain, syaiton, dan pandai. Untuk AU, aula, saudara, dan harimau. Untuk OI ada boykot dan amboy. 5. Gabungan huruf konsonan. Di dalam bahasa Indonesia terdapat 4 gabungan huruf yang melambangkan konsonan, yaitu KH, NG, NY, dan SY. Masing-masing melambangkan satu bunyi konsonan. Contoh pemakaian gabungan huruf konsonan untuk KH ada
tarik. Untuk NG, ngilu, bangun, dan sedang. Untuk NY ada nyata dan hanyut. Untuk SY, syarat dan isyarat. Nomor 6 ada pemenggalan kata. A. Pemenggalan kata pada kata dasar dilakukan sebagai berikut. 1. Jika di tengah kata ada vokal yang berurutan, pemenggalan itu dilakukan di antara kedua huruf vokal itu. Misalnya, main, saat, buah. Huruf diftong, AI, AU, dan OI tidak pernah diceraikan, sehingga pemenggalan kata tidak dilakukan di antara kedua huruf itu. Misalnya, aula, bukan aula. Saudara, bukan saudara. Amboy, bukan amboi. 2. Jika di tengah kata ada huruf konsonan, termasuk huruf gabungan, huruf konsonan, di antara dua buah huruf vokal, pemenggalan dilakukan sebelum huruf konsonan. Misalnya, bapak, barang, sulit, lawan, dengan, kenyang, mutakhir. 3. Jika di tengah kata ada dua huruf konsonan yang berurutan, pemenggalan dilakukan di antara kedua huruf konsonan itu. Gabungan huruf konsonan tidak pernah diceraikan. Misalnya, mandi, sombong, swasta, caplok, April, bangsa. 4. Jika di tengah kata ada 3 buah huruf konsonan atau lebih, pemanggalan dilakukan di antara huruf konsonan yang pertama dan huruf konsonan yang kedua. Misalnya, instrumen, ultra, infra, bangkrut, bentrok, dan ikhlas. B. Imbuhan akhiran dan imbuhan awalan, termasuk awalan yang mengalami perubahan bentuk serta partikel yang biasanya ditulis serangkai dengan kata dasarnya, dapat dipenggal pada pergantian baris. Misalnya, makan, merasakan, membantu, pergilah. Catatan. 1. Bentuk dasar pada kata turunan sedapat-dapatnya tidak dipenggal. 2. Akhiran I tidak dipenggal. 3. Pada kata yang berimbuhan sisipan, pemenggalan kata dilakukan sebagai berikut. Misalnya, telunjuk, sinambung, geligi. C. Jika suatu kata terdiri atas lebih dari satu unsur dan salah satu unsur itu dapat bergabung dengan unsur lain, pemenggalan dapat dilakukan sebagai berikut. Di antara unsur-unsur itu, pada unsur gabungan itu sesuai dengan kaidah pada 1A, 1B, 1C, dan 1D di atas. Misalnya, biografi, fotografi, introspeksi, kilogram, pasca panen, keterangan, nama orang, badan hukum, dan nama diri yang lain disesuaikan dengan ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan, kecuali jika ada pertimbangan khusus. Nah, selanjutnya masuk ke materi pemakaian huruf kapital dan huruf miring yang akan dibacakan oleh saya sendiri. Yang pertama, di sini ada huruf kapital atau huruf besar. Pertama, huruf kapital atau huruf besar digunakan sebagai huruf pertama dari kata pada awal kalimat. Yang kedua, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama petikan langsung. Yang ketiga, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama dalam ungkapan yang berhubungan dengan keagamaan, nama Tuhan, dan kitab suci.
termasuk kata ganti untuk Tuhan. Yang keempat, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama gelar kehormatan atau keturunan keagamaan yang diikuti nama seseorang. Yang kelima, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur nama jabatan dan pangkat yang diikuti nama orang atau yang dipakai sebagai pengganti nama orang tertentu, nama instansi, atau nama tempat. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur-unsur nama orang. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama bangsa, suku, dan bahasa. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama tahun, bulan, hari, hari raya, dan peristiwa sejarah. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama khas geografi. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama resmi badan, lembaga pemerintahan, ketatanegaraan, serta nama dokumen resmi. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama semua kata dalam nama buku, majalah, surat kabar, dan judul karangan. Kecuali partikel seperti di, ke, dari, untuk, dan yang tidak terletak pada posisi awal. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama dalam singkatan nama, gelar, dan sapaan. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama hubungan kekerabatan seperti bapak, ibu, saudara, kakak, adik, dan paman yang dipakai sebagai kata ganti atau sapaan. Selanjutnya, yang kedua, huruf miring. Huruf miring adalah huruf yang tercetak miring dalam terminologi tipografi disebut itali. Huruf italik ini biasanya digunakan untuk memberikan penekanan pada sebuah kata. Di samping itu, huruf-huruf ini juga dipakai untuk menunjukkan istilah atau kata yang berasal dari bahasa asing. Penggunaan huruf miring dalam tulisan adalah sebagai berikut. Yang pertama, huruf miring dipakai untuk menuliskan judul buku, nama majalah, atau nama surat kabar yang dikutip dalam tulisan, termasuk dalam daftar pustaka. Yang kedua, huruf miring dipakai untuk menegaskan atau mengkhususkan huruf, bagian kata, atau kelompok kata dalam kalimat. Huruf miring dipakai untuk menuliskan kata atau ungkapan dalam bahasa daerah atau bahasa asing. Huruf miring digunakan menuliskan alamat website atau sebuah link di dalam kalimat. Selanjutnya, penggunaan huruf miring untuk film. Kemudian, huruf miring digunakan untuk menulis kalimat yang dikutip dari buku, majalah, atau pernyataan orang lain. Nah, masuk ke materi pemakaian tanda baca. Apa sih tanda baca itu? Tanda baca adalah tanda yang dipakai dalam sistem ejaan. Tanda baca dapat membantu pembaca untuk memahami makna tulisan dengan tepat. Bayangkan jika tulisan tanpa tanda baca. Pasti tulisan tersebut membingungkan bagi pembaca. Tidak seperti ketika berbicara, lawan bicara dapat memahami maksud pembicara karena pembicara dapat menggunakan intonasi, gerak tubuh, atau unsur non-bahasa lainnya. Bahkan, lawan bicara dapat bertanya langsung kepada pembicara jika kurang memahami tuturannya. Hal ini tidak terjadi dalam interaksi penulis dan pembaca. Itulah pentingnya pemakaian tanda baca dalam sebuah kalimat. Selanjutnya, nah, kita masuk ke contoh-contoh pemakaian titik tanda baca. Oleh karena itulah, penulis perlu menguasai tanda baca sebagai jembatan yang dapat mewakili maksud dan pikirannya. Contoh pertama di sini ada tanda titik. Yang pertama, untuk mengakhiri sebuah kalimat yang bukan pertanyaan atau seruan, itu menggunakan tanda titik. Yang kedua, tanda titik dipakai di belakang angka atau huruf dalam satu bagan, ikhtisar atau daftar. Yang ketiga, tanda titik dipakai untuk memisahkan angka jam, menit, dan detik.
yang menunjukkan waktu atau jangka waktu. Yang keempat, tanda titik dipakai untuk memisahkan bilangan ribuan atau kelipatannya yang menunjukkan jumlah. Nah, yang kedua di sini ada tanda koma. Tanda koma dipakai untuk unsur-unsur dalam suatu pemerincian atau pembilang. Memisahkan anak kalimat dari induk kalimat apabila anak kalimat tersebut mendahului induk kalimat. Nah, yang kedua itu juga sama ya kayak yang pertama, memisahkan anak kalimat dari induk kalimat. Yang ketiga, tanda koma dipakai sebelum dan atau sesudah kata seru seperti oh, ya, wah, aduh, atau hai. Dan kata yang dipakai sebagai sapaan seperti bu, dik, atau na. Tanda koma dipakai untuk memisahkan petikan langsung dari bagian lain dalam kalimat. Tanda koma dipakai di antara nama orang dan singkatan gelar akademik yang mengikutinya untuk membedakannya dari singkatan nama diri, keluarga, atau marga. Nah, contoh berikutnya dari pemakaian tanda baca itu juga ada tanda seru, tanda titik koma, dan lain-lainnya yang akan dibacakan oleh teman kami Salsabila. Selanjutnya ada tanda seru. Tanda seru dipakai untuk mengakhiri ungkapan atau pernyataan yang berupa seruan atau perintah yang menggambarkan kesungguhan, ketidakpercayaan, atau emosi yang kuat. Contoh, jangan letakkan benda itu di depan saya. Berikutnya ada tanda titik koma. 1. Tanda titik koma dapat dipakai sebagai pengganti kata penghubung untuk memisahkan kalimat setara yang satu dari kalimat setara yang lain di dalam kalimat majemuk. 2. Tanda titik koma dipakai untuk memisahkan bagian-bagian pemerincian dalam kalimat yang sudah menggunakan tanda koma. Tanda titik 2. 1. Tanda titik 2 dipakai pada akhir suatu pernyataan lengkap yang diikuti pemerincian atau penjelasan. 2. Tanda titik 2 dipakai sesudah kata atau ungkapan yang memerlukan perincian. Tanda hubung. 1. Tanda hubung dipakai untuk menyambung unsur kata ulang. 2. Tanda hubung dipakai untuk menyambung tanggal, bulan, dan tahun yang dinyatakan dengan angka atau menyambung huruf dalam kata yang dieja satu-satu. 3. Tanda hubung dipakai untuk merangkai unsur bahasa Indonesia dengan unsur bahasa daerah atau bahasa asing. Tanda elipsis. 1. Tanda elipsis dipakai untuk menunjukkan bahwa dalam suatu kalimat atau kutipan ada bagian yang dihilangkan. 2. Tanda elipsis dipakai untuk menulis ujaran yang tidak selesai dalam dialog. Selanjutnya ada tanda tanya. 1. Tanda tanya selalu dipakai pada setiap akhir kalimat tanya. 2. Tanda tanya yang dipakai dan diletakkan di dalam tanda kurung menyatakan bahwa kalimat yang dimaksud disangsikan atau kurang dapat dibuktikan kebenarannya. Selanjutnya ada tanda kurung. 1. Tanda kurung dipakai untuk mengapit tambahan, keterangan, atau penjelasan. Contoh, warga baru itu belum memiliki KTP. Tanda kurung, kartu tanda penduduk. 2. Tanda kurung dipakai untuk mengapit keterangan atau penjelasan yang bukan bagian utama kalimat. Contoh, keterangan itu, tanda kurung lihat tabel 10, menunjukkan arus perembangan baru pasar luar negeri. Tanda kurung siku. Tanda kurung siku dipakai untuk mengapit huruf, kata atau kelompok kata sebagai koreksi atau tambahan pada akhir kalimat atau bagian kalimat yang ditulis orang lain. 2. Tanda kurung dipakai untuk mengapit keterangan dalam kalimat penjelas yang sudah bertanda kurung. Tanda petik. Tanda petik 2 dipakai untuk mengapit petikan langsung yang berasal dari pembicaraan, naskah, atau bahan tertulis lain. Tanda petik 2 dipakai untuk mengapit judul syair, karangan, bab buku apabila dipakai dalam kalimat. Tanda petik 2 dipakai untuk mengapit istilah kalimat yang kurang dikenal atau mempunyai arti khusus. Tanda petik tunggal. Tanda petik tunggal dipakai untuk mengapit petikan yang tersusun di dalam petikan lain. Tanda petikan tunggal dipakai untuk mengapit makna
terjemahan atau penjelasan kata atau ungkapan. M. Tanda garis miring. Tanda garis miring dipakai dalam nomor surat, nomor pada alamat, dan penandaan masa 1 tahun yang terbagi dalam 2 tahun takvim. Tanda garis miring dipakai sebagai pengganti kata atau serta setiap. Tanda penyingkat apostrof. Tanda apostrof menunjukkan penghilang bagian kata atau bagian angka tahun dalam konteks tertentu. Contoh, dia akan kutemui. Tanda kurung kan akan. Tanda pisah. Tanda pisah dapat dipakai untuk membatasi penyisipan kata atau kalimat yang memberikan penjelasan di luar bangun kalimat. Contoh, kemerdekaan bangsa itu, saya yakin akan tercapai, diperjuangkan oleh bangsa itu tersendiri. Tanda pisah dipakai juga untuk menegaskan adanya keterangan aposisi atau keterangan lain. Contoh, rangkaian temuan ini, evolusi, teori kenisbian, dan kini juga pembelah atom, telah mengubah persepsi kita tentang alam semesta. Tanda pisah dipakai di antara dua bilangan, tanggal, atau tempat yang berarti sampai ke atau sampai dengan. Contoh, 1910, tanda pisah 1945. Jakarta, tanda pisah Bandung. Nah, itu dia kesimpulannya. Pemakaian huruf yang benar sangat penting dalam menulis ya, teman-teman. Huruf-huruf yang salah penulisannya dapat mengubah arti dari kata yang dimaksud. Pemakaian tanda baca yang tepat juga sangat penting untuk memperjelas arti dari sebuah kalimat. Tanda baca dapat membantu pembaca untuk memahami hubungan antara kata-kata dalam sebuah kalimat. Beberapa aturan pemakaian huruf dan tanda baca memang terkadang membingungkan. Namun, penting untuk diingat dan dipelajari agar kita dapat menulis dengan baik dan benar. Mengetahui kapan harus menggunakan huruf besar atau kecil, serta kapan harus menggunakan tanda baca seperti titik, koma, tanda tanya, dan tanda seru. Sangat penting dalam membuat sebuah tulisan yang mudah dipahami. Selain itu, perlu juga diperhatikan dalam memilih jenis huruf dan ukuran huruf yang tepat agar tulisan mudah dibaca dan tidak mengganggu mata pembaca. Pemakaian huruf dan tanda baca yang benar akan sangat mempengaruhi makna dari sebuah tulisan dan memudahkan pembaca untuk memahami apa yang ingin disampaikan oleh penulis. Oleh karena itu, pemahaman dan penerapan aturan-aturan dalam pemakaian huruf dan tanda baca sangatlah penting dalam penulisan yang efektif. Baiklah, demikian pemaparan materi dari kelompok kami mengenai penggunaan kalimat dan tanda baca. Apabila ada kekurangan dan salah kata, mohon dimaafkan. Dan kami akhiri, kami tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.